Dia berhipotesis kalau Nabi Musa tuh hidup di dua era Fir'aun. Some think that this inscription confirms that Ramesses was the pharaoh of Exodus. Dan dari ciri-cirinya juga kelihatan kalau dia mati karena asfiksia. Mati karena gagal nafas karena tenggelam. Gue yakin lu pasti tahu kisah Nabi Musa, Moses, terutama waktu beliau ngebelah lautan. Ya, Nabi Musa kan emang salah satu sosok paling penting di agama Abrahamik ya. Dan salah satu yang selalu bikin penasaran tentang kisah Nabi Musa tuh adalah sosok Fir'aun yang dia lawan tuh siapa sih? Fir'aun yang ngerawat Nabi Musa dari kecil sama Fir'aun yang ngejar waktu Nabi Musa lagi eksodus sama kaumnya tuh itu tuh Fir'aun yang sama gak sih? Dan ini nih Fir'aun yang mana nih? Nah ternyata menariknya sekarang ini udah banyak hipotesis nih soal sosok Fir'aun yang dilawan sama Nabi Musa. Tapi sebelum kita bahas soal Fir'aunan ini, lu suka ngerasa gak sih pas baca artikel bahasa Inggris atau nonton film Hollywood atau ngedenger lagu-lagu barat, lu tuh kayak suka ngerasa, wah ngerti nih gue nih maksudnya apa nih, udah bisa bahasa Inggris nih gue nih berarti nih. Tapi sekalinya disuruh ngobrol beneran pakai bahasa Inggris, nggak bisa bahasa Inggris. gelagapan. Tapi ya itu tuh masalah umum sih ya di kita ya, kurang terlatih di speaking. Dan kalau lu gitu, lu tuh nggak sendirian loh. Dan kalau misalnya lu ngalamin masalah ini, tenang, ada kabar baiknya nih. Sekarang ada cara gampang buat improve. Gua mau kenalin ke lu Duolingo. Aplikasi belajar bahasa gratis yang dipakai secara global. Dan yang paling penting, sekarang lu bisa langsung belajar bahasa Inggris dari bahasa Indonesia nih di sini nih. Jadi belajar bahasa Inggris itu lebih gampang, lebih relate, dan nggak ribet. Nah ini gue tunjukin deh caranya deh nih. Jadi di Duolingo tuh ada lebih dari 40 bahasa yang bisa lu pelajarin. Ini sambil kita buka deh nih. Nah, terus tinggal lu pilih English dari bahasa Indonesia. Jadi nggak perlu bingung dari awal tuh. Terus kita langsung masuk ke course dan udah deh, lu bisa langsung mulai latihan deh. Tuh, mulai dari kosakata, listening, sampai latihan ngobrol, semuanya ada di situ. Lengkap semuanya. Dan mantapnya, ini tuh berasa kayak lagi nggak belajar loh. Iya, jadi karena sistemnya tuh kayak game, ada level, ada progress, ada challenge. Jadinya ya berasanya tuh kayak main game aja udah. Dan lu cukup latihan 10 menit sehari buat mulai ngebangun habit. Jadi nggak perlu jago dulu, siapapun bisa mulai. Dan gue yakin ke depannya skill yang lu pelajarin di sini pasti bakal kepake banget nih. Mulai dari buat conversation sehari-hari, buat traveling, sampai karir. Bahkan ya, mantapnya lagi nih, 9 bahasa teratas di Duolingo tuh bisa dipelajari sampai level B2 loh. Bisa sampai level advance. Mulai dari bahasa Inggris, Spanyol, Prancis, Jerman, Itali, Portugis, Jepang, Korea, Cina, itu udah ada sampai level B2 tuh. Jadi bukan cuma basic, tapi bisa sampai level yang lebih serius. Bisa sampai jago loh. Dan karena tadi tuh kan belajarnya ringan, kayak main game, akhirnya ini yang ngebikin banyak orang jadi konsisten di Duolingo. Ya, daripada pas nonton film cuma ngerti doang, mending bisa ngobrol beneran kan. Jadi kalau lu pengen mulai improve bahasa Inggris dengan cara yang santai dan gak ribet, langsung aja download Duolingo. Linknya ada di description box ya. Hei! Aku cinta Duolingo. Emang está genial esta aplicación. Puedes volverte experto en idiomas extranjeros. Ya udah kalau gitu, langsung kita bahas siapa sosok Fir'aun yang jadi lawannya Nabi Musa di Learning by Googling. Oke, sebelum kita bahas soal siapa sosok Fir'aun yang jadi tokoh antagonis di kisah Nabi Musa, gue mau ngasih tahu dulu nih. Mungkin ada yang belum tahu. Jadi kata Fir'aun tuh bukan nama orang ya, bukan. Fir'aun tuh gelar buat penguasa Mesir. Sama kayak raja, sultan, kaisar. Nah, Fir'aun tuh modelan gitu tuh, gelar, bukan nama orang. Kenapa ini perlu kita tekenin? Soalnya gue tuh masih sering banget ngeliat orang yang salah paham sama sosok Fir'aun ini. Dikiranya Fir'aun tuh nama orang, nama individu yang jadi raja. Padahal bukan, Fir'aun tuh nama gelar bangsawan, gelar penguasa Mesir. Jadi Fir'aun tuh ada banyak ya, nggak cuma satu orang. Guiding the Egyptian people was a succession of about 300 rulers, often referred to as pharaohs. Nah, Fir'aun mana yang jadi musuhnya Nabi Musa? Ternyata ini nih ada sedikit perbedaan hipotesis terkait ini. Ada yang bilang satu Fir'aun, ada yang bilang dua Fir'aun. Kayak kalau misalnya kita merujuk ke literatur Islam dan tafsir Al-Quran, Quran tuh nggak pernah nyebutin secara spesifik nama Fir'aun ini. Di Quran tuh bener-bener disebutnya tuh ya Fir'aun aja udah. Tapi walaupun nggak disebut secara spesifik namanya siapa, tapi kalau menurut banyak cendekiawan Muslim, Al-Quran tuh ngasih ciri-ciri dan clue yang sangat kuat soal siapa sebenarnya Fir'aun yang dilawan sama Nabi Musa. Jadi kalau di Quran dan tafsir, banyak diyakini sama ulama-ulama tafsir, kayak Ibnu Katsir misalnya, sosok Fir'aun tuh digambarin sebagai satu orang yang sama.
lama. Dari sejak Nabi Musa masih bayi sampai akhirnya Nabi Musa ngebawa Bani Israel kabur. Ngebawa Bani Israel ngelakuin eksodus. Nah, dengan cerita ini berarti kan si Firaun ini dia tuh merintah dari sebelum Nabi Musa lahir, ngerawat Nabi Musa sampai gede, terus Nabi Musa juga sempat kabur ke Madian selama bertahun-tahun kan. Terus pas Nabi Musa balik lagi buat ngelawan dia masih memerintah. Artinya ini apa? Artinya Firaun ini pasti punya masa jabatan yang panjang banget. Nah, itu clue yang pertama tuh, masa jabatannya panjang banget. Dari sebelum Nabi Musa lahir sampai dilawan sama Nabi Musa dia masih merintah. Terus clue terkuat kedua tuh ada di Quran surat Yunus ayat 92. Di situ Allah berfirman, "Maka pada hari ini kami selamatkan badanmu supaya kamu dapat menjadi pelajaran bagi orang-orang yang datang sesudahmu." Nah, kalau menurut tafsir Al-Mutasyar di bawah pengawasan Syekh Dr. Sholih bin Abdullah bin Humaid disebut, ayat ini tuh nyeritain kalau Allah tuh sengaja ngebikin jasadnya Firaun bertahan sampai keluar dari laut. Biar bisa jadi pelajaran buat orang-orang sesudahnya. Biar orang-orang yang bahkan gak hidup di zaman itu bisa ngambil ibrohnya, bisa ngambil pelajarannya. Atau berarti ayat ini tuh seakan ngasih petunjuk kalau mau nyari tahu sosoknya siapa ya cek aja jasadnya. Dan kayak yang kita tahu, bangsa Mesir tuh kan dikenal, salah satunya tuh kan karena punya pengetahuan metode pengawetan jenazah kan, yang kita kenal sebagai mumi. Jadi ya bisa dibilang, ayat ini tuh ya nunjukin bahwa bangsa Mesir kuno tuh punya pengetahuan yang bisa jadi petunjuk sejarah. Dan pengetahuannya ini, yang berupa pengawetan jasad ini tuh diharapkan bisa jadi pelajaran buat orang-orang yang hidup setelahnya. Dan akhirnya, sama para ahli sejarah, arkeolog, dan cendekiawan muslim, nama yang paling populer dan paling sering dikaitkan sama clue-clue ini adalah Firaun Ramses II. Ramses the Great. Apa alasannya? Jadi gini, kalau berdasarkan catatan sejarah, Ramses II tuh adalah Firaun di era New Kingdom, di era kerajaan baru. Dia Firaun dari dinasti ke-19 yang merintah Mesir dari tahun 1279 sampai 1213 sebelum Masehi. Sekitar 67 tahun pemerintahannya. Nah, ingat kan tadi kan di versi tafsir Islam kan Firaun yang jadi musuh Nabi Musa tuh kan kemungkinan besar tuh kan satu orang kan. Nah, dengan durasi pemerintahan dia yang segitu lamanya, jadi ya make sense dong kalau dia adalah Firaun yang ngasuh Nabi Musa dari bayi sampai gede. Dan gak cuma itu, Ramses II juga tuh dikenal sebagai salah satu Firaun tersukses di Mesir. Dengan nama besarnya, dia kemudian naklukin banyak wilayah, ngelakuin banyak pembangunan, sampai ngebangun kota atas namanya sendiri, yang namanya Kota Pi Ramesses. Jadi ya emang narsis dan gila hormat nih doi nih. Apalagi penguasa Mesir tuh kan emang umumnya tuh kan ngeklaim kalau mereka tuh kan titisan dewa kan. Sama kayak penggambaran di Al-Quran. Pharaoh Ramesses II reigned for almost 70 years in the 13th century BCE. He presided over a golden age of Egyptian prosperity. But was he a model leader or a shameless egomaniac and master of propaganda? Nah, jasad mumi Ramses II sendiri tuh ditemuin di Lembah Para Raja di tahun 1881. Dan pas diteliti di tahun 1974 sama Dr. Maurice Bosel, dokter bedah Prancis, ditemuin fakta kalau Ramses II ini dia tuh punya banyak bekas luka, sirkulasi darahnya buruk, dan dia ngalamin radang sendi yang parah. Nah ini, dari ciri-ciri ini kelihatan kalau si Firaun Ramses II ini tuh meninggal di usia yang sangat tua. Jadi cocok nih sama hipotesis yang nyebut dia adalah orang yang sama yang ngadopsi Nabi Musa, terus merawat Nabi Musa, sampai akhirnya meninggal tenggelam waktu ngejar Nabi Musa. Karena usianya emang sepanjang itu kan sampai dia meninggal kan, jadi cocok tuh. Cuma terus Dr. Maurice Bosel sendiri, dia nih punya hipotesis alternatif nih. Dia berhipotesis kalau Nabi Musa tuh hidup di dua era Firaun. Di Firaun yang ngebantai banyak anak laki-laki dan ngadopsi Musa, sama Firaun yang ngejar Musa sampai kemudian tenggelam di laut. Jadi kalau menurut dia ini dua Firaun yang berbeda nih. Dan hipotesis ini didasarkan pada temuan jasad Firaun lain yang mengindikasikan kalau dia mati tenggelam. Dan Firaun ini, yang tenggelam ini adalah anak dari Ramses II. Namanya Merneptah. Wah, turunan langsung nih. Iya, jadi waktu dilakuin uji forensik, Dr. Maurice Bosel tuh nemuin kalau di tubuh Firaun Merneptah ini tuh ditemuin kandungan garam. Dan dari ciri-cirinya juga kelihatan kalau dia mati karena asfiksia. Mati karena gagal nafas karena tenggelam. Dan tetap hipotesis ini nggak menyalahi ayat Al-Quran nih. Soalnya ya sama kayak yang sering dibilang sama Al-Mukarram saya,
istimewanya Quran tuh kan itu kan. Nggak pernah nyebut nama, nggak pernah nyebut tahun. Jadi hipotesis-hipotesis tuh ya semuanya tuh bisa masuk. Jadi ya mungkin aja emang ada dua Fir'aun yang jadi tokoh antagonis di kisah Nabi Musa. Nggak menutup kemungkinan itu. Cuma ya kalau di kalangan cendekiawan muslim, emang sosok Ramses II sih yang lebih populer jadi satu-satunya Fir'aun musuhnya Nabi Musa. Dan sedikit fun fact, berkat penelitiannya ini, Dr. Maurice Bucaille jadi sangat populer di dunia Islam. Sampai ada klaim bahwa dia masuk Islam. Walaupun ya buat yang ini nih masih diperdebatkan ya, masih belum pasti nih bener atau enggaknya nih. Nah terus kalau kita ganti POV, kita lihat dari kisah Nabi Musa di Alkitab, itu kisahnya tuh lebih panjang daripada yang ada di Al-Quran ya. Bahkan kisah Eksodusnya Nabi Musa dari Mesir tuh dikisahkan di satu kitab spesifik yang namanya Kitab Eksodus, Kitab Keluaran. Nah kalau menurut Armstrong Institute of Biblical Archaeology disebut, para cendekiawan Alkitab hampir semuanya sepakat kalau Nabi Musa itu berhadapan dengan dua Fir'aun yang berbeda. Yang pertama Fir'aun penindas, penguasa Mesir yang menindas dan membantai bangsa Israel, Bani Israel. Yang kedua Fir'aun Eksodus, penguasa Mesir yang ngejar Nabi Musa dan berakhir tenggelam di laut. Ada dua Fir'aun. Jadi di Alkitab tuh diceritain Nabi Musa tuh diangkat anak dan dibesarkan oleh Fir'aun saat itu. Terus pas Nabi Musa mulai gede, dia ngebunuh satu penjaga Mesir yang ngebikin dia jadi buronan dan kabur ke tanah Midian. Nah itu di Alkitab tuh ditulis tuh. Lama sesudah itu, matilah Raja Mesir. Iya, jadi abis Nabi Musa kabur, si Fir'aun tuh mati. Dan pas Nabi Musa balik ke Mesir buat ngebebasin Bani Israel, itu Fir'aunnya tuh udah ganti tuh. Nah, Fir'aun yang ngasuh Nabi Musa, ini tuh si Fir'aun penindas. Dan Fir'aun yang baru, yang akhirnya meninggal tenggelam waktu mengejar Nabi Musa, itu adalah Fir'aun Eksodus. Dan ini mirip sama teorinya Dr. Maurice Bucaille tadi ya. Some think that this inscription confirms that Ramesses was the pharaoh of Exodus. But Jay believes this conclusion is far from certain. Nah sekarang pertanyaannya, kalau emang ada dua Fir'aun, siapa nih dua ini nih? Apakah emang bener Ramses II sama Merneptah? Atau ada kemungkinan lain? Ada kemungkinan Fir'aun-Fir'aun yang lain? Dan ternyata ada dua skenario populer soal dua Fir'aun yang hidup di era Nabi Musa. Skenario pertama namanya skenario late date, di sekitar abad ke-13 sebelum Masehi. Dan ini skenario yang paling umum dan sering banget dipakai buat latar cerita film Hollywood, kayak The Ten Commandments. Ya, simpelnya skenario ini tuh mirip sama teori Dr. Maurice Bucaille tadi. Ramses II sebagai Fir'aun penindas dan anaknya Merneptah sebagai Fir'aun Eksodus. Dan skenario ini umumnya tuh didasarkan sama bukti-bukti sejarah dan arkeologi. Kayak misalnya, di dalam Alkitab tuh kan emang ada nyebutin kalau bangsa Israel tuh dipaksa ngebangun kota bernama Ramses kan? Nah, berdasarkan bukti-bukti arkeologi, kemungkinan besar kota itu tuh ya kota Pi Ramses tadi, yang kita sebut di awal tadi. Terus nggak cuma itu, arkeolog juga tuh nemuin satu batu prasasti yang disebut Merneptah Stele. Dan di batu itu ada tulisan hieroglif tertua di dunia yang nyebutin kata Israel. Yang jadi tulisan Israel tertua dalam sejarah. Terus yang kedua, skenario early date di sekitar abad ke-15 sebelum Masehi. 2 abad lebih tua dari yang pertama tuh jadi tuh. Jadi skenario ini tuh didasarkan pada salah satu ayat Alkitab yang nyebut kalau peristiwa Eksodus tuh terjadi 480 tahun sebelum Raja Solomon, Nabi Sulaiman, ngebangun Bait Suci. Nah, kalau kita tarik mundur, 480 tahun sebelum Bait Suci dibangun tuh kan berarti kan kira-kira kan terjadi di sekitar tahun 1446 sebelum Masehi ya. Berarti ya kayak yang tadi gue bilang tuh, selisih kurang lebih 2 abad dari skenario yang pertama. Nah, cendekiawan Alkitab garis keras, mereka tuh lebih suka skenario ini. Soalnya perhitungannya didasarkan pada kitab suci mereka. Dan kalau kita pakai skenario ini, kalau kita pakai timeline ini, berarti Fir'aun penindasnya tuh adalah Thutmose III. Fir'aun yang dijuluki Napoleonnya Mesir kuno. Soalnya dia tuh jago banget perang. Ya, lumayan masuk sih sama penggambaran Fir'aun penindas ya. Sedangkan Fir'aun Eksodusnya, Fir'aun yang ditenggelamkan di Laut Merahnya, ya berarti kemungkinan Fir'aun selanjutnya, Fir'aun Amenhotep II. Nah, di skenario early date ini nih ada fun fact yang menarik nih menurut gua nih. Ini kalau based on skenario ini berarti putri Fir'aun yang mungut Nabi Musa dari Sungai Nil tuh namanya tuh Hatshepsut. Salah satu Fir'aun perempuan paling sukses dan terkenal di Mesir. Dan profil Hatshepsut ini nih cocok nih sama ceritanya nih, yang emang nggak punya anak laki-laki dan dikenal punya power yang setara sama raja. Evidence on a temple wall reveals Hatshepsut wasn't hiding her femininity. She was proving she was a pharaoh. A fake beard was a way to show a connection with the god Osiris.
Even male pharaohs wore an artificial beard. Dan sebenarnya kalau kita balik lagi ngomongin cerita Nabi Musa di Al-Quran, ada beberapa detail yang menurut gue menarik buat dibahas nih. Pertama, soal munculnya sosok Haman, tangan kanan yang diminta Fir'aun buat ngebikin menara tinggi. Ya, jadi si Fir'aun tuh waktu itu tuh dia tuh pengen ngehina Nabi Musa dengan bilang, "Aku akan membuat menara tinggi agar bisa melihat Tuhannya Musa." Mana tuh? Mana tuh? Nah, orang yang disuruh buat ngebangun menara ini tuh ya si Haman ini. Nah, dulu sama banyak kritikus Kristen, munculnya sosok Haman di cerita Nabi Musa di Al-Quran ini tuh dianggap sebagai salah penyaduran, salah kopas. Soalnya kalau di Alkitab, nama Haman tuh emang ada, tapi konteksnya dia tuh pejabat di era Raja Ahasveros, seorang penguasa Babel, penguasa Persia yang disebut di kitab Ester. Nah, ini kan nggak match ya, soalnya kan Raja Ahasveros tuh kan penguasa Persia, jauh banget dari Mesir. Ditambah, sang raja sama Haman versi Alkitab ini, mereka tuh hidup ratusan tahun sebelum eranya Nabi Musa. Makanya waktu itu para pengkritik tuh banyak yang bilang, "Wah, ini mah Muhammad salah kopas cerita Alkitab nih. Bisa-bisanya ada Haman di zaman Musa. Salah ini." Digituin waktu itu sama para kritikus. Tapi terus waktu teks Mesir kuno mulai berhasil dibaca dan diterjemahin, mulai muncul tuh penjelasan soal nama Haman ini. Salah satu yang paling populer adalah ditemuinnya sebuah kata yang mirip kata Haman. Dan setelah diterjemahin, kata ini tuh berkaitan sama profesi penanggung jawab tambang dan pengrajin batu. Nah, ini kalau dikaitin sama konteks ayat yang tadi tuh, waktu Fir'aun nyuruh Haman bikin menara, ini kan jadi lebih masuk akal kan. Emang job desa pengrajin batu kan ini kan. Terus ada juga dugaan yang nyebut kalau Haman ini tuh merupakan terjemahan Arab dari Amun. Dan nama Haman ini merujuk ke pemuka agama istana yang sekaligus pendeta agung di kuil Amun. Ya, tapi penjelasan soal Haman ini tuh masih dapat banyak kritik ya, dan emang masih perlu riset yang lebih mendalam nih. Jadi jangan ada yang dijadiin pegangan pasti nih. Terus soal penggunaan kata Fir'aun. Yang kita tahu di Al-Quran, Nabi yang diutus buat ngelawan Fir'aun tuh kan Nabi Musa sama kakaknya kan, Nabi Harun. Nah, yang harus kita tahu, padahal Nabi yang hidup di Mesir itu tuh nggak cuma dua itu loh. Ada juga Nabi Yusuf. Tapi terus di ayat yang nyeritain tentang Nabi Yusuf, penguasa Mesir waktu itu tuh nggak disebut sebagai Fir'aun. Disebutnya tuh sebagai Malik, sebagai raja. Nah, ternyata ini nih ada penjelasannya nih. Jadi dulunya kata Fir'aun atau Pera'a itu tuh bukan gelar penguasa. Kata itu tuh merujuk ke istana kerajaan. Jadi kata Fir'aun, Farao, Pera'a, secara harfiah tuh itu tuh artinya tuh rumah besar. Ya, bisa dibilang ini tuh kayak istilah White House gitu lah. Baru kemudian di era New Kingdom, tepatnya sejak periode Akhenaten dari dinasti ke-18, kata Fir'aun mulai dipakai buat nyebut gelar penguasa Mesir. Pergeseran maknanya tuh di situ tuh. Nah, di sini terkait ini gue ngerasa emang ngeri ya Quran tuh ya. Dia nggak nyebut tahun, nggak nyebut nama, tapi hin-hinnya kalau kita aware tuh mind blowing banget loh. Bahkan buat pemilihan gelar penguasa aja dibedain sesuai konteks zamannya kan. Keren. Tapi ya keren sih ya, cerita Nabi di kitab suci yang dulu kita sering dengar pas sekolah, ternyata sekarang udah jadi bahan penelitian dan diskusi yang mendalam dan kompleks banget loh. Ya walaupun sampai sekarang masih banyak perdebatan dan adu argumen antar peneliti, tapi kan seenggaknya kan jadi ada bayangan ya kita ya, kira-kira siapa nih Fir'aun yang jadi musuhnya Nabi Musa nih? Jadi ada pilihan-pilihannya kan? Tapi kalau menurut tuh gimana nih? Lu setuju sama hipotesis yang mana? Fir'aunnya satu orang atau dua orang? Terus Fir'aunnya ada di abad ke-13 sebelum Masehi atau ke-15 sebelum Masehi? Yang mana nih? Silakan komen. Pharaoh, which means great house in Egyptian, was never the ruler's formal title. It only became synonymous with a ruling individual in modern times, thanks to its use in the Hebrew Bible. Oke, sekian Lari Mengguling kali ini tentang siapa Fir'aun yang jadi musuh Nabi Musa sebenarnya. Ya, kalau merevisi gue udah salah, tolong menanya, atau nambah video, tulis komen, kita juga biasa. Sekali lagi, jangan lupa like, comment, subscribe. Bye.